Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama melalui jaringan internet atau yang sering kita sebut dengan daring. Nah, kebetulan hari ini anak-anak akan kita ajak belajar matematika karena Zoom kelas ini adalah kelas 9A. Namun sebelum saya lanjutkan, ini sambil ada yang baru masuk. Perlu saya absen ya, walaupun saya sudah bisa melihat tampilan di layar, namun alangkah baiknya saya ingin dengar suara Anda karena sudah lama saya tidak mendengar suara Anda. Saya rindu dengan suara Anda. Jadi tidak ada salahnya saya ambil satu persatu ya. Mohon untuk bisa nanti setiap saya panggil Anda paling tidak ada say hello ya untuk saya karena saya sangat amat rindu dengan kalian ya. Coba Mas Aditya Sunu Pengistu. Mana suaranya? Halo, Pak. Ya. Halo, Terima kasih. Ya. Alexa. Halo, Pak. Ya. Arvina. Halo, Pak. Iya. Cindy. Ada, Pak. Iya. Dia. Saya ada, Pak. Iya, iya. Terima kasih. Dimas. Dimas suaranya Dimas. Ya. Dwi Ira. Ya. Ya, ya. Dwi Setiani. Oh ya. Oh ya. Industri Lestari. Pak. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Erlinda. Erlinda. Ada, Pak. Ya. Terima kasih. Ersa. Terima kasih. Ersa. Ya. Ya. SP. Ada, Pak. Ya ya ya. Faisal. Faisal. Hadir, Pak. Oke. Febrina. Ada, Pak. Terima kasih. Felix. Felix. Belum kelihatan ya Felix ya? Felix belum hadir. Belum. Juliani? Juliani? Oh, belum kelihatan juga. Guntur? Hadir, Pak. Ya, Guntur. Ya. Iksan? Iksan? Ya. Isman? Mana Isman? Oh, ya. Maria Nabel? Ada, Pak. Najwa? Najwa? Oh ya, ya. Randit? Mana Randit? Oh. Risma? Risma, kelihatan ya, Risma. Runi? Ada, Pak. Iya, ada. Safira, Safira. Hadir, Pak. Ya, hadir Safira. Salwa?
Salwa mana? Ada, Pak. Oh iya. Yusuf. Yusuf. Ada. Yusuf mana Yusuf? Kok suaranya perempuan? Yusuf mana Yusuf? Ya. Ada ya? Oh ya, terima kasih. Nah, nanti ini kita akan ini Yusuf baru akan belajar matematika nanti tentang transformasi. Namun sebelumnya saya ingin ya ada beberapa pesan, terutama karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tentunya Anda sudah tidak asing lagi. Saya berharap Anda menjaga kesehatan. Ya, paling tidak kalau Anda bepergian jauh, ditahan dulu kalau memang tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak harus bepergian jauh, kemudian tetap jaga kesehatan dengan banyak mencuci tangan apabila nanti banyak aktivitasnya, kemudian memakai masker apabila berada di tengah-tengah publik atau masyarakat umum. Kemudian juga menjaga jarak apabila memang harus berkerumun, maksudnya banyak orang, harus jaga jarak. Itu ya. Kemudian ini saya ada pesan dari orang tua. Karena ada kebiasaan baru di saat Anda belajar di rumah. Tidak belajar tatap muka di sekolah, ini otomatis ada kebiasaan baru yang saya lapori oleh orang tua. Di antaranya adalah kebiasaan yang semestinya bisa dikelola. Yaitu apa? Kebanyakan anak-anak sibuk dengan HP masing-masing tapi tidak untuk belajar. Ya, diakui atau tidak, karena ini laporan dari orang tua. Itu banyak dari anak-anak itu malah menggunakan HP hanya untuk nge-game. Padahal perlu Anda tahu, ini anak-anak jarang yang tahu alasannya mengapa kadang-kadang orang tua kita itu melarang atau selalu memperingatkan agar menggunakan HP ya menggunakan, tapi misalnya kalau terlalu banyak menggunakan untuk apa ya, nge-game, sehingga Anda kecanduan nge-game itu sebenarnya memang ada bahayanya. Ini coba dengarkan saya selaku orang tua, mewakili orang tua Anda. Kalau Anda banyak nge-game, orang nge-game itu kan kita bermain melawan mesin. Kalau melawan mesin itu, kalau kita kalah, maka mesin tidak ada empati. Bagaimana kekalahan itu? Rasa kekalahan itu seperti apa? Mesin kan tidak punya perasaan seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita waktu itu nge-game, kemudian gamenya itu gulat ya, misalnya kita sudah berdarah-darah, sudah kalah, tapi mesin tidak akan punya empati, mesti kita akan dihancurkan. Begitu juga kita sebaliknya. Pada saat kita menang, kita pun ingin menghancurkan. Nah, di situ tidak ada empati. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya tidak ada tepo sliro. Nah, itulah di antara gejala yang tidak kita sadari kalau kita asik menggunakan game itu. Tidak ada toleransi, tidak ada tepo sliro. Jadi rasa tidak terasah, karakter tidak terbentuk. Makanya saya peringatkan Anda untuk boleh nge-game, tapi jangan terlalu sehingga kecanduan nge-game. Itu pesan dari orang tua ya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda. Putus ya, Pak. Bapak.
Halo Mbak, dengar Ya. suaranya Pak Guru enggak? Maaf terputus ini tadi. Gitu ya. Ini saya menyampaikan dari orang tua karena walaupun ini pelajaran matematika tidak ada salahnya kita pembentukan karakter ya. Jadi jangan sampai Anda pinter tapi hanya untuk minteri, harus punya karakter yang bagus. Anda pinter tapi juga cerdas dalam arti Anda bertanggung jawab setiap perilaku yang Anda lakukan. Ya, saya ulang lagi tadi ngegame itu ya. Beda dengan permainan sebenarnya. Kalau permainan sebenarnya itu misalnya kita main sepak bola itu, misalnya kita sudah menguasai bola, kemudian lawan berbenturan dengan kita, kemudian lawan terjatuh, kita menguasai bola. Kemudian wasit tidak melihat, kita tidak disemprit. Kita punya kesempatan untuk mengegolkan bola. Tapi hati nurani kita kan terpanggil di situ. Kalau orang yang punya empati, pasti bola akan ditendang keluar. Kemudian menolong orang yang jatuh. Itulah gunanya fair play atau keposliro. Nah, saya ulang lagi, kalau Anda asik ngegame, itu jangan sampai berlarut-larut ya, karena ngegame itu akan seperti itu pengaruhnya. Beda dengan tadi permainan nyata, di kehidupan sehari-hari yang nyata, kita akan melawan sesama manusia. Bagaimana merasakan orang itu kalah, bagaimana saat kita kalah, saat orang lain menang, atau sebaliknya orang lain kalah kita yang menang, itu disitulah ada rasa, ada empati, simpati. Itu saja ya, itu pesan dari orang tua. Sekarang kita lanjutkan, inti pelajaran hari ini adalah matematika, atau kita akan belajar tentang transformasi. Mohon dipersiapkan, kemarin sudah saya berikan materi dan tugasnya di Google Classroom, sehingga pada saat ini kita waktunya diperbanyak nanti presentasi ya, karena materi maupun tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom. Ya. Ya. Kita akan belajar itu bab 3 tentang transformasi geometri. Pengertiannya ya. Sekarang kita mengamati dulu pengertian dari transformasi. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Salah satu arti transformasi adalah perubahan rupa dari bentuknya, dari sifatnya, dari fungsinya dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau Anda hubungkan dengan pelajaran yang lain dalam biologi, itu transformasi dapat berupa metamorfosis. Misalnya siklus perubahan bentuk dan penampilan dari telur ke kupu-kupu pada metamorfosis ya. Itu contoh dalam pelajaran yang lain. Kemudian dalam pelajaran matematika ini nanti transformasi yang dimaksud di sini adalah transformasi. Mohon maaf. Mohon maaf putus ya tadi ya.
Ya. Kita lanjutkan ya. Ini tadi mengenai transformasi ya. Saya ulang lagi, transformasi ini khusus pada geometri bidang datar, yaitu transformasinya berupa nanti pencerminan, pergeseran, perputaran, kemudian dilatasi atau perkalian bangun, dan beberapa jenis perubahan lainnya. Namun yang akan kita bahas di SMP ini hanya meliputi ini, pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perkalian atau dilatasi. Nah, tentunya kalian sudah pernah ya melakukan menggeser benda, kemudian mencerminkan benda. Kemudian kalau Anda menggambar, walaupun mungkin Anda sendiri tidak menggambar ya, tapi misalnya dalam hal mencetak foto ya, itu antara foto yang kecil kemudian diperbesar. Nah disitulah diantaranya transformasi. Nah nanti yang akan kita pelajari itu menyangkut kompetensi dasar 3.5, yaitu menjelaskan transformasi geometri, meliputi tadi refleksi itu pencerminan tadi, kemudian translasi itu pergeseran, kemudian rotasi itu perputaran, dan dilatasi itu perkalian, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual kehidupan kita sehari-hari. Kemudian keterampilannya, kompetensi dasar tentang keterampilannya ini nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ya, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi tadi ya. Ya. Kemudian pengalaman belajarnya. Untuk pertemuan kali ini, diharapkan nanti Anda mempunyai pengalaman belajar, yaitu bisa menggambar bayangan benda hasil refleksi pada cermin, kemudian mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda ya. Kemudian menggambar bayangan hasil transformasi refleksi kalau ini belum ya. Jadi yang untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk khusus hari ini tentang menggambar bayangan benda hasil refleksi atau pencerminan. Ya. Kemudian kata kuncinya di bab transformasi ini yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran tadi, rotasi perputaran, dilatasi perkalian. Peta konsepnya bisa Anda lihat seperti ini. Jadi transformasi itu meliputi tadi ya, refleksi atau mencerminkan, dilatasi memperbesar, memperkecil tadi ya, translasi itu menggeser, rotasi itu memutar. Jadi benda yang dimaksud di sini adalah benda 2 dimensi atau bidang datar, itu bisa dicerminkan, bisa ditranslasikan atau digeser, bisa diputar atau dirotasi, bisa juga diperbesar atau diperkecil atau disebut dilatasi. Ya. Kemudian ini nanti tidak perlu ini ya. Nah, kita mulai sekarang dari pencerminan. Pencerminan suatu benda itu bisa Anda lihat di situ, bisa diamati. Kita sambil literasi untuk membaca, mengamati, memahami apa yang saya tayangkan ya. Coba Anda baca dalam hati kalian sendiri-sendiri, sambil juga saya bacakan di sini ya. Ini contoh bagaimana pencerminan. Di sini ada gambar bangunan serta bayangannya. Nah, ini ada kolam. Kolam ini sebagai cermin. Kalau Anda lihat, ini antara benda dan bayangannya. Ini sama.
Sama ya. Ya. Ya, silakan diamati. Bayangan dari bangunan tersebut terlihat di air tadi ya. Nah, bayangan ini dikenal dengan pencerminan ya, atau refleksi. Ini selalu ada aba-aba, kayaknya koneksi internetnya kurang stabil ya, mau putus. Bentar. Terus sifat bayangan benda yang dibentuk oleh sebuah pencerminan itu diantaranya sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti ini ya. Jadi ini bentuknya podo, ukurannya podo. Terus jarak bayangan ke cermin, niki bayangan, terus ini cerminnya, itu sama dengan benda asli ke cermin. Jadi ini bayangan ke cermin sama dengan asli ke cermin. Bayangannya nih sama. Terus bayangan pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Artinya kalau yang satu menghadap ke seolah-olah ini, misalnya ini dianggap menghadap ke sana, menghadap ke kanan, maka yang bayangannya menghadap ke kiri. Karena mempunyai jarak yang sama terhadap cermin, jadi misalnya ini bangun ini adalah segi 4 PQRS, kemudian bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen, maka nanti jarak titik P ke cermin itu sama dengan jarak titik P aksen ke cermin. Seperti ini. Coba dibaca dulu, dipahami ya. Silakan dibaca. Walaupun sebenarnya ini kita sudah saya berikan di Google Classroom ya kemarin ya. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, Anda akan diperlihatkan ada bangun segitiga ABC, ini ABC ya, kemudian dicerminkan terhadap garis MN. Garis MN ini adalah sebagai cerminnya. Maka hasilnya coba kita lihat. Nah, itulah hasilnya. Di sini akan Anda ketahui atau terlihat bahwa A ke P, ke titik P ini ya, tegak lurus ini ya. Karena jarak itu kan titik ke bidang itu tegak lurus, itu namanya jarak. Ini A, P sama dengan A aksen P. Begitu juga ini B ke titik R, tegak lurusnya ke cermin MN itu di titik R, itu sama juga dengan B aksen ke R, dan seterusnya. C ke M, ke cermin MN, itu sama dengan C aksen ke cermin. Sehingga karena AP sama dengan AP aksen, BQ sama dengan BQ aksen, CR sama dengan CR aksen tadi, maka segitiga ABC ini ya, mohon maaf. Mohon maaf, ini tadi koneksi internetnya mau putus ya. Ya, kita lanjutkan ya.
Maaf ini tadi koneksi internetnya putus ya. Bisa terdengar? Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang dari tayangan yang sudah saya sampaikan tadi, Anda sudah bisa memperhatikan, bisa mengamati. Coba sekarang saya minta Anda memberikan respon pada saya. Silakan Anda bertanya, bisa secara lisan langsung ya, ataupun Anda menggunakan fasilitas chat di bawah itu ya, di bawah ada chat. Silakan Anda buat pertanyaan atau menanyakan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi, sebagai pembuka tadi ada tayangan, kemudian Anda coba membuat pertanyaan. Dengan paling tidak menggunakan kata kuncinya yaitu pencerminan atau refleksi. Silakan, saya tunggu ya. Monggo, yang mau tanya langsung silakan live, enggak usah takut ya, langsung saja. Secara lisan langsung boleh. Kalau tidak lewat chat ya. Ayo segera Anda membuat pertanyaan atau kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, baru ada 2 penanya. Silakan yang lain. Ini ada yang tanya bagaimana penyelesaian refleksi. Kemudian ada lagi yang refleksi bergantung dengan koor. Mungkin yang dimaksud koordinat ya. Ya, terus silakan. Boleh langsung Anda live bertanya, enggak apa-apa. Sudah ya, saya anggap cukup. Ini ternyata kebanyakan dari kalian ingin tahu bagaimana toh itu refleksi itu ya. Nah, untuk agar Anda lebih tahu dan Anda terasah pengetahuan Anda, sekarang coba kita lanjutkan tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada lembar kerja yang perlu Anda kerjakan. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini ya, ada gambar A, B, C, D, E, F. Ini ada gambarnya, ada cerminnya. Kira-kira hasil pencerminannya seperti apa? Coba Anda gambar sebentar. Walaupun kemarin sudah saya sampaikan di Google Classroom ya. Namun kalau memang Anda rasa belum sempurna, silakan saya beri kesempatan untuk menyempurnakan dulu. Nanti kemudian kita minta untuk ya di antara kalian presentasi untuk memperlihatkan hasil pekerjaan Anda. Silakan.
putus. Iya, benar. Hati-hati. Gimana dia? Sudah masuk lagi kok. Iya. Iya. Kan tenan koneksi internetnya kadang Iya, putus. Iya. Kayak reload nonton Ini apa Pak? Itu Pak? Oh, nggih peragaan Pak. Nggih. Oh gitu. Ya niki reload lah. Nah, mulai dari awal. Seperti itu ya, Pak. Ya. Nggih, macet-macet deh. Sudah, kita rekam. Ini masih dalam rangka rekam terus. Bisa kok Ibu, bisa. Nah, lebet malih. Nggih. Bubrem. Nggih, bisa masuk. Itu bagus kok, bubrem Pak Rudi itu teman saya. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol untuk satu yang dibujuk. Jenengan jadi rapi apa posisinya? Panjang kok sengaja ngeten iki, Pak. Kalau bisa move kemana aja. Oh gitu. Sudah anak-anak? Pak, hilang, Pak. Sampun. Coba untuk Soalnya hilang, Pak, nggak ada. Oh, sebentar ya. Saya tampilkan lagi. Ya. Kelihatan? Barangkali bisa difoto ya, tapi mungkin Anda kesulitan ya. Kalau misalnya pas Zoom meeting seperti ini, kita menggunakan HP terus mau keluar, saya kira kesulitan ya. Biar dilihat dulu aja ya, karena barangkali Anda belum familiar bagaimana Anda keluar di Zoom meeting tanpa harus keluar dari kelas, namun bisa menggunakan fasilitas di HP itu kadang-kadang memang tidak mesti semua orang bisa. Ya. Bisa dipresentasikan? Sudah cukup ya? Ya. Coba sekarang saya mohon untuk kelompok 1 ya. Kemarin sudah kita bentuk kelompok. Kelompok 1 untuk memperlihatkan dari tugas-tugas tadi. Anda perlihatkan, coba Anda perwakilan dari kelompok 1, salah satu untuk memperlihatkan di kamera. Monggo. Monggo, sinten kelompok 1. Oh iya, Mbak Alexa ya. Agak mendekat, Mbak, agak mendekat. Iya. Terus dekat lagi. Semua bisa melihat ya? Bisa melihat? Mbak Alexa, semua bisa melihat ya? Ya. Itu gambar 1 itu ya. Kemudian untuk gambar, itu gambar A tadi ya, gambar B. Coba gambar B siapa yang mau memperlihatkan atau mempresentasikan? Kelompok yang lain, monggo kelompok yang lain, kelompok 2, monggo. Mbak Cindy. Iya, yang dekat Mbak Cindy. Didekatkan. Saya kok bisa ada di Gimana? Kelompok 1 Mbak Cindy. Oh, yang kelompok yang lain, kelompok 2 sudah. Atau yang lain lah. Kelompok 3, semua kelompok 3. Oh iya, Mbak Dea.
Yang gambar B Mbak Dia, gambar B. Nah itu coba, semua bisa melihat ya? Mbak Dia coba, iya. Itu gambar B ya. Ya. Terus gambar C, kelompok yang lain, Mbak Arvina ya, Mbak Arvina ya. Silakan. Gambar C. Ini. Dekatkan Mbak Arvina, iya seperti itu ya. Jadi ini benda aslinya, kemudian cermin, kemudian bayangannya ya. Coba bisa melihat ya. Ya. Sekarang gambar tadi sudah sampai C ya. Gambar D. Monggo gambar D siapa? Mas Sunu, silakan Mas Sunu. Gambar D. Sing cerak Mas Sunu, didekatkan. Iya, gambar agak geser ke kanan, kamu ke kanan. Ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak dari situ anak-anak semua? Ya, kelihatan ya. Iya. Bentar, ada yang masuk ini, Yusuf baru masuk. Ya, sudah cukup itu ya gambar D sudah ya. Gambar E sekarang, gambar E. Silahkan gambar E. Mbak Salwa ya, Mbak Salwa. Gambar E. Gambar E. Coba Anda lihat gambar E. Betul apa salah itu gambar E? Gambar E loh, gambar E. Betul itu, betul. Betul ya? Ya betul, gambar E itu. Kemudian silahkan gambar, sudah sampai E ya tadi. Gambar F sekarang. Mbak Esti, gambar F, Mbak Esti. Monggo Mbak Esti. Halo Mbak Esti. Jangan ngantuk. Dekat lagi agak gelap ya. Agak gelap, dekat. Ya. Mendekat. Iya. Bisa melihat ya semua ya? Ya, walaupun agak redup-redup ya, tapi kelihatan. Ya, cukup untuk LK1. Mungkin ada pertanyaan LK1 atau mungkin sanggahan dari apa yang sudah dipaparkan walaupun agak terbatas tadi ya. Mungkin penglihatan agak terbatas, namun bisa Anda membantah misalnya kalau memang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan Anda ya, dari A, B, C, D, E, F tadi ya. Silakan. Ya. Tadi ya. Kemudian ntar kita, ya kalau kita lihat ya, tadi gambar A seperti ini. Sependapat, sepakat dengan saya? Gambar A seperti ini ya tadi ya. Kayaknya semua sama tadi, sudah seperti ini ya. Kemudian gambar B. Kelihatan nggak gambar B seperti ini? Gambar B ya. Kemudian gambar C. Seperti ini gambar C ya. Ini gambar C. Kemudian gambar D-nya tadi ini. Kemudian gambar E seperti ini. Dan yang terakhir gambar F ya. Jadi ini benda asli, ini bayangannya. Jadi kalau diperlihatkan seperti ini ya. Enggak. Jadi ini gambar ini bila dicerminkan terhadap ini,
Nah, itu ya hasilnya. Yang F tadi ya. Gambar ini kalau dicerminkan terhadap ini, gambar ini dicerminkan terhadap ini, nah hasilnya itu. Ini cermin. Ya. Kalau saya peragakan ya mungkin akan nampak seperti ini ya. Coba saya punya penampakan ini ya. Punya penampakan. Barangkali bisa kalau kelihatan ya. Jadi ini kalau diperlihatkan. Nah, jadi bentar, kelihatan enggak ya? Kalau ini, bentar. Kurang bisa kelihatan. Jadi kalau ini bendanya, kemudian ini cermin ya, ini kan, nah seperti ini akan kelihatan di sini ya. Kelihatan ini bayangannya. Ini cermin. Begitu ya, kurang lebih. Walaupun memang agak kesulitan saya menampilkan secara visual atau nyata karena terbatas kamera. Nanti saya sulit untuk. Tapi itulah yang bisa kita amati. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke LK1 ya. Nah, untuk lebih mendalamnya, coba kita lanjutkan. Anda kerjakan LK2-nya ya, atau lembar kerja yang kedua. Walaupun sekali lagi ini tugas ini sudah saya berikan sejak awal di Google Classroom beberapa hari yang lalu. Namun pada hari ini kita presentasikan ya. Karena kan saya kesulitan untuk tahu lebih dalam sejauh mana kerja kelompok Anda dan hasilnya seperti apa. Sekarang coba diperhatikan. Ini kegiatannya adalah Anda dimohon untuk menentukan bayangan, misalnya ini titik A 3,4, kemudian dicerminkan nanti ya, dicerminkan terhadap sumbu X dan seterusnya. Ini tugas sudah saya berikan. Sekarang coba Anda kerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan secara kelompok ya tinggal Anda mempersiapkan diri untuk nanti presentasi ya. Silakan dikerjakan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kerjaan yang semua hampir sama mencerminkan sebuah titik terhadap garis atau terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, nanti terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, dan terhadap pangkal koordinat. Silakan.
Yang tugas 3.1 yaitu mencerminkan ini titik A terhadap sumbu X. Kemudian untuk yang LK 3.2 artinya kelompok yang lain yaitu titik, ini ada yang baru masuk lagi. Ya. Titik B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Z. Dan seterusnya ya itu ya. Kemudian 3.4 itu titik C 4,4 dicerminkan terhadap titik asal atau pangkal koordinat titik O 0,0. Ini titik O ya, 0,0. Kemudian yang tugas yang lain Anda dimohon untuk mencerminkan titik D 5,4 dicerminkan garis ini Y sama dengan X. Gitu. Dicerminkan. Ini dicerminkan terhadap ini hasilnya apa tadi? Kemudian yang terakhir titik E. Nah, ini titik E ya. 5,7, ini 5,7 dicerminkan terhadap ini garis Y sama dengan min X atau X plus Y sama dengan 0, sama ya. Ini di kelas 8 kemarin sudah toh persamaan garis. Ya, mungkin memang koneksi internetnya ya. Di sini pun kurang stabil, di tempat Anda juga ini ada yang masuk keluar masuk lagi, keluar masuk lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Saya memaklumi karena memang di daerah kita kadang-kadang koneksi internetnya kurang bagus. Sudah selesai? Ada yang sudah siap presentasi barangkali? Ya. Ada beberapa anak ini yang mungkin keluar dengan sendirinya ya, karena koneksi internetnya ini tadi full. Satu kelas ini ada yang kelihatan keluar ya. Tapi tetap kita tunggu nanti bergabung lagi ya.
Sudah siap? Presentasi ya? Ya, sambil mungkin coba kelompok satu. Silakan kelompok satu wakilnya Mbak Erlintang. Ya. Agak mendekat lagi Mbak Erlintang. Oh ya. Langsung saya lewat wawancara saja ya, karena di gambar kelihatannya ya bisa terlihat tapi kurang jelas. Gini aja langsung saja ya. Saya mohon penjelasannya Mbak Erlintang. Jarak titik A ke sumbu X berapa Mbak Erlintang? Halo Mbak Erlintang. Dihidupkan suaranya, ya. Maaf Pak, koneksinya jelek. Oh ya, saya diulang enggak apa-apa. 4 satuan. 4 satuan ya. Jadi itu jarak titik A ke sumbu X. Jadi ke bawah toh? Ya, 4 satuan. Kemudian jarak A aksen atau bayangannya ke sumbu X berapa Mbak Erlintang? 3,4 negatif 4. Jaraknya, saya ulang jaraknya. Jarak titik A aksen atau bayangannya nggih, ke sumbu X itu berapa? 4. 4 satuan. Artinya jarak bayangan dan jarak titik asli ke sumbu X yang sebagai cermin itu sama enggak? Sama. Oh iya, sama. Sehingga bayangannya koordinatnya berapa Mbak Erlintang? A aksennya. A aksennya. 3,-4. Iya, 3,-4. Artinya maaf. Artinya koordinat titik A dan titik A aksen tadi yang tidak berubah mana Mbak? Yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Absis atau ordinatnya. Absis itu yang di depan. Itu jarak Absis, Pak. Absisnya. Artinya yang di belakang ya. Ya. Itu ya. Jadi memang untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah komponen apanya? Komponen X atau komponen Z-nya? Mbak Erlintang. Komponen apa niku sing berubah? Nek sing ngajeng niku komponen X, ning sing mburi komponen Z, sing berubah oh sing pundi? Sing Y. Oh iya, komponen Z. Jadi seperti itu ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka justru yang berubah adalah komponen Z. Ngerti niku toh? Saya ulang lagi ya. Kalau pencerminan titik itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah komponen Z-nya atau ordinatnya. Ya. Dilanjutkan sekarang. Kelompok 2. Kelompok 2 sinten? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sinten? Sinten mawon kelompok 2. Halo, suaranya. Mbak Safira, monggo Mbak Safira. Oh iya, Mbak Safira. Ya, coba di depan. Berapa, Pak? Yang LK 3.2. Panjenengan LK 3.2.
Dekatkan ya. Iya. Agak mendekat lagi, agak mendekat lagi. Iya. Coba sekarang saya tanya, mohon dijawab dengan lantang saja, Mbak. Enggak usah malu-malu. Yang percaya diri saja. Titik B 2,3 ya Mbak Safira, yang mewakili kelompok 2. Titik B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Z. Terhadap sumbu Z, toh? Artinya B ke sumbu Z itu berapa jaraknya Mbak Safira? B ke sumbu Z jaraknya berapa? 2 satuan. 2 satuan. Kemudian bayangannya B aksen ya. Nah sekarang B aksen ke sumbu Z berapa satuan? B aksen. 2 satuan. Sama. 2 satuan pula. Artinya jarak benda asli ke cermin dengan jarak bayangan benda ke cermin sama enggak itu ke cerminnya tadi? Sama Mbak Den? Sama. Sama, iya sama. Nah, bayangan dari B, titik B ya, 2,3 adalah B aksen, yaitu berapa Mbak Safira tadi? Bayangannya berapa titiknya? 2,3. 2,3. 2,3. Bayangan ada 3. Ya? Bayangannya? Negatif 2 dan 3. Negatif 2,3, bukan dan. Negatif 2,3. Artinya pada saat suatu titik ya, dicerminkan terhadap sumbu Z, maka yang berubah itu komponen Z atau komponen X-nya Mbak yang berubah. Yang berubah komponen X. Oh ya, komponen X. Artinya yang di depan ya Mbak. Yang di depan itu disebut apa tadi? Kenapa? Absis. Absis gitu. Yang belakang ordinat. Jadi, komponen X itu absis, komponen Z itu ordinat. Lupa ini. Ini kelas 8 loh. Kelas 8. Sistem koordinat kartesius. Jangan lupa. Ya. Artinya saya ulang lagi, saya memastikan bahwa suatu titik dicerminkan terhadap sumbu Z yang berubah adalah komponen X-nya. Ya, komponen X karena dia yang bergeser itu kalau di seolah-olah ini bergeser itu mendatarnya ke kanan kirinya. Nek tadi kan ke atas bawah ya, karena terhadap sumbu X, maka ini atas bawahnya yang berubah, komponen Z-nya. Nah, sekarang sumbu Z itu kan begini, arah vertikal gitu. Maka benda ini, titik benda ini yang berubah adalah jarak mendatarnya atau komponen X-nya. Diingat-ingat nih ya. Diingat-ingat. Nanti kita simpulkan di akhir pembelajaran. Kita lanjutkan kelompok berapa? Kelompok sampai kelompok 3 ya. Monggo kelompok 3. Sinten kelompok 3. Ersa, silakan Ersa. Halo Ersa, dihidupkan videonya kok hitam. Pak. Ya, Ersa, ayo Ersa. Suaranya Ersa. Maskernya boleh dibuka, Mas Ersa. Biar jelas suaranya. Iya, dibuka saja. Silakan ditunjukkan. Ya, agak mendekat. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat kalian? Bisa lihat nggak? Ya. Balik, Pak. Kebalik. Ya. Ya.
agak kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa. Oh ya, bisa kelihatan. Agak ke bawah Mas, agak ke bawah. Iya. Ya, sekarang saya tanyakan ini ya Mas Ersa. Titik apa ya sekarang? Titik C ya. Titik C 4,4 dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal atau titik pangkal koordinat 0,0. Hasilnya berapa? Ersa, hasilnya berapa? 11, Pak. Ya. Titik C aksennya apa itu? Menjadi titik apa? Titik A. Ya. 11,31. Titik berapa? Ini Pak 11,3. Kok 11? Titik A. Yang C loh, kamu yang titik C. Titik C itu dicerminkan terhadap titik asal, yaitu 0,0. Hasilnya kan C aksen. Nah, C aksen itu berapa koordinatnya? Berapa koma berapa? 4,4. Itu aslinya, bayangannya kok. Negatif 4, negatif 4. Iya, negatif 4, negatif 4. Sekarang saya mau tanya Mas Arsa. Yang berubah apa itu, Mas? Tadi kan 4,4. Sekarang menjadi apa tadi? Min 4, min 4. Artinya komponen X dan komponen Y-nya berubah nggak itu? Enggak, Pak. Loh, kok tidak berubah? Wong min 4 menjadi min 4 kok tidak berubah? Berubah, Pak. Berubah. Yang komponen X 4 menjadi min 4 toh? Yang komponen Z 4 menjadi apa juga? 4 Menjadi negatif 4. iya. Artinya Negatif 4. yang positif menjadi negatif. Negatif. Untuk besarannya sama ya. Kalau diambil nilai mutlaknya sama atau di situ 4 tetap 4, hanya yang tadi positif menjadi negatif. Negatif. Nah itulah kalau sebuah titik dicerminkan terhadap pangkal koordinat, itu maka titik tadi akan berubah. Bayangannya yaitu yang tadinya positif menjadi negatif. Ya. Artinya jarak dari titik itu ke titik asal itu sama dengan jarak bayangannya. Titik bayangan ke asal. Begitu. Paham ya? Untuk LK 3.3. Begitu ya? Kita lanjutkan sekarang 3.4. Kelompok yang keempat. Kelompok 4 siapa ya? Febrina, yuk. Anda mewakili kelompok 4. Silahkan, Mbak Febrina. Titik D 4,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti apa hasilnya? Coba Anda paparkan, Anda perlihatkan di kamera. Agak mendekat. Iya. Kelihatan ya? Semua bisa melihat ya? Nah, sekarang coba saya mau tanya. Titik benda yaitu 4,5. Titik D dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya apa Mbak itu Mbak? Bayangannya. 5,4. D aksen yaitu 5, apa? 4. 5,4. 5,4. Coba
Kalau Anda cermati, coba Anda cermati sekarang. Perubahan apa yang terjadi? Titik niku lho, panjenengan mati tenan. Niku yang berubah apa itu? Adakah yang tertukar? Ada. Apa itu? Koordinatnya, Pak. Ya, koordinatnya gimana? Koordinatnya gimana? Menurut Anda? Absesnya yang tadinya 4 berubah jadi 5. Iya. Terus yang ordinatnya? Yang benda tadi 5, yang bayangan 4. Oh iya, iya. Artinya apa itu? Kalau diambil kesimpulan yang enak itu loh. Sementara ini, kalau Anda bisa simpulkan. Yang komponen X menjadi apa? Komponen X Menjadi komponen apa? Z. Z, betul. Yang komponen Z menjadi komponen X. Komponen X. Diwalik kan? X. Nggih, ming diwalik. Nggih. Seperti itu. Kalau titik suatu benda, titik ya, suatu titik maksudnya. Koordinatnya jelas, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka benda tadi, titik tadi, antara komponen X dan komponen Y-nya akan bertukar. Bertukar itu ijolan. Jadi untuk komponen X atau absis akan berubah di bayangannya nanti akan menjadi komponen Z, menjadi ordinat. Begitu juga komponen Z-nya akan berubah menjadi komponen X pada bayangannya, yaitu menjadi absis. Begitu ya. Itu kesimpulan sementara untuk 3.4. Sekarang yang terakhir. Coba yang terakhir ini kelompok 5. Gambar 3.5 atau tugas 3.5. Yaitu titik E berapa tadi? Titik E 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Itu secara implisit ya, persamaan garis yang dinyatakan dalam implisit seperti itu, Y sama dengan min X. Tapi kalau secara eksplisit yaitu Z plus X sama dengan 0 loh. Ini kelas 8 kemarin, persamaan garis ya. Nah, coba kelompok 5. Kelompok 5 siapa ya? Cindy. Cindy kelompok berapa tadi? Saya terbayang-bayang Cindy terus. Kelompok 1. Kelompok 1, Pak. Oh ya, kelompok 1. ST, ya ST. Silakan Mbak ST. Dilepas maskernya biar kelihatan cantiknya kok, ya. Wong sendirian di kamar enggak perlu pakai masker. Yuk, Mbak ST. Iya. Ya, kelihatan ya. Agak diangkat ke atas, karena gambar di bawahnya enggak kelihatan. Iya. Agak mendekat lagi, mendekat. Ya. Semua sudah lihat ya? Semua sudah lihat? Nah, sekarang coba Mbak ST. Untuk titik E itu titik berapa tadi? 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya berapa Mbak? Aksennya berapa? Koordinatnya? Berapa, koma berapa? -7, -5.
negatif 75, negatif 5. Kalau kita perhatikan yang berubah apa Mbak itu? Yang berubah apa? Komponen-nya menjadi komponen D kata bayangan. Ya toh? Yang 5 menjadi apa? Min 5. Tetapi yang positif menjadi negatif. Kemudian komponen Z-nya menjadi komponen X, tapi lagi-lagi yang positif menjadi negatif. Artinya berlawanan gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya untuk sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu ya. Terhadap persamaan garis Y sama dengan min X itu akan bertukar komponen X menjadi komponen Z menjadi komponen X, yang tadi positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Kontraposisi ya, istilahnya kontraposisi. Yo ijolan gone, yo ijolan pandane. Oke. Saya ulang lagi, kontraposisi untuk cerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang komponen X menjadi komponen Z, yang komponen Z menjadi komponen X. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Itu kontraposisi. Ya saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Oh ini sebentar saya peragakan dulu ya. Bentar, ini ada yang mohon dimasukkan lagi, ini tadi keluar mungkin karena koneksi internet ya. Ya. Nah, langsung ini saya perlihatkan begini aja ya. Ya. Kalau kita lihat ya ini titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ini. Kemudian titik B dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya ini. Ini saya hanya merangkum saja soal yang sudah Anda kerjakan tadi ya. Kemudian titik C ini di 4,3 4,4 maaf 4,4 dicerminkan terhadap titik asal 0,0, hasilnya ini bayangannya yang tadinya 4,4 menjadi min 4,4. Kemudian titik D ya, titik 5,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X ini tadi, hasilnya ini. Yang tadinya 5,4 menjadi 4,5, berbalik saja ya, dibalik. Kalau dicerminkan ini terhadap garis, persamaan garis Y sama dengan X. Ini sing miring ke kanan ini, miring ke kanan. Miring ke kanan. Kemudian titik E ini,
Nah, titik E ini, titik E 5,7 dicerminkan ini terhadap garis X plus Y sama dengan 0 atau Y sama dengan min X tadi ya. Bentar, ini ada yang masuk lagi tadi, mungkin tiba-tiba keluar, saya masukkan lagi. Ya, maka bayangannya ini ya, yang tadinya 5,7 menjadi 7,5, yang jadinya plus 5,7 menjadi min 7,5. Jadi kontraposisi tadi ya. Ya, saya kira itu untuk yang bisa saya sampaikan. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Setelah Anda mengerjakan ini tadi, coba sekarang Anda sekali lagi saya persilahkan untuk menanya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait apa yang sudah Anda kerjakan sejak tadi pengamatan sampai kita kerjakan tadi ya. Tulislah pertanyaan tersebut dengan rapi pada buku tulismu ataupun di apa ya. Karena ini kita Zoom meeting ya, di chat saja ya. Anda silakan memberikan pertanyaan yang terkait dengan ini tadi ya. Ya, kata-kata kuncinya yang perlu Anda tanyakan kepada kami ya ini. Tentang koordinat, bayangan, refleksi, sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan Y, dan seterusnya. Ini terkait dengan tadi, silakan Anda membuat pertanyaan. Silakan buat pertanyaan terkait dengan ini tadi ya. Saya ulangi, terkait dengan ini tadi. Boleh tanya langsung. Tidak harus lewat chat. Langsung boleh. Ini perlu dilatih ya, keberanian Anda untuk bicara ini. Ayo, jangan takut ya. Saya tidak pernah memarahi Anda untuk bicara loh. Ya, silakan. Yo, Najwa mau tanya silakan. Ini saya lihat tadi ya, Yusuf ini selalu masuk kemudian keluar lagi, masuk keluar lagi ya. Barangkali ini kesulitan masuk ya. Ini sejak tadi Yusuf ini masuk terus beberapa saat kemudian keluar masuk lagi. Jadi koneksi internetnya di sana kurang baik. Mana pertanyaannya? Kok belum kelihatan?
Ada pertanyaan? Ya, monggo, Mbak Erlintang. Dihidupkan. Kalau misal gambarnya pencerminannya miring toh Pak, Ya. itu gambarnya tetap sama besarnya kan? Enggak beda. Maksudnya miring gimana, Mbak? Miring cerminnya atau gimana maksudnya? Cerminnya. Cerminnya miring. Oh iya. Ya kayak gini. Oh iya. Ya ya. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, memberi penjelasan? Sebelum saya jawab. Ada yang bisa menjawab? Ya sebenarnya gini. Saya Pak mau menjelaskan. Iya, monggo, Mbak Cindy. Itu ya tetap sama Pak besarnya. Besarnya bayangan maksudnya ya? Iya. Iya. Kan cuma dicerminkan. Iya. Barangkali ada yang lain. Ada yang lain? Belum ada ya? Belum ada. Ya. Begini, Mbak Cindy betul. Mengapa demikian? Kalau kita hubungan ke pelajaran fisika ya, pelajaran fisika coba Anda ingat. Ini kan yang di dalam matematika ini adalah cermin datar. Cermin datar. Kalau cermin datar itu benda asli dan bayangan itu besarnya sama enggak? Sama. Karena datar. Nah, walaupun cerminnya miring ataupun tegak itu kan hanya posisi kita melihatnya. Tapi benda ke cermin itu arah sinarnya adalah apa? Tegak, lurus. Coba ini ya, saya bawa cermin nih ya, bawa cermin. Ini saya bawa cermin, ini saya meletakkan miring ini ya, miring. Miring. Kemudian ini saya bawa benda lain. Ini saya memandangnya dari arah mana saja. Ini benda ini ke cermin sinarnya adalah sinar tegak lurus. Bayangannya juga nanti tegak lurus terhadap cermin ini. Kelihatan ya terhadap cermin ini. Ini cermin, saya bawa cermin ya. Nah, ini walaupun ini saya miringkan ataupun posisi gimana, tapi tetap benda ini ke cermin ini arahnya adalah tegak lurus. Bukan dari sini bayangannya ke atas sana, enggak. Mesti tetap tegak lurus. Jadi benda ini ke cermin adalah jarak terpendek. Jarak terpendek itu adalah jarak apa? Kalau ditarik garis ya, ditarik garis benda ini ke cermin itu jarak terpendek itu adalah jarak. Itu ya. Begitu, jarak tegak lurusnya itu. Bisa dipahami Mbak Erlintang? Ya, mengacungkan jempol berarti bisa. Atau mungkin ada yang tidak sepakat dengan saya, boleh kok tidak sepakat. Pak Guru tidak mesti betul loh. Bisa jadi Pak Guru salah. Silakan. Kalau ada yang menyanggah boleh saja. Kalau masuk akal bisa saja. Cukup ya. Ada pertanyaan lain? Di chatting kok tidak ada pertanyaan ini. Artinya ya berarti memang Anda tidak punya pertanyaan. Atau malas bertanya. Atau kalau Anda lelah, boleh minum ke belakang sebentar ya. Ambil minuman segera kembali cepat tapi silakan. Kalau Anda ada yang ingin nyun sewu, ada yang kebelet, boleh. Tapi cepat-cepat saja ke belakang boleh atau ambil air minum boleh. Ya. Oh. Ya kira-kira itu
Kemudian nanti untuk bentar ya. Untuk kesimpulannya, ini coba Anda kerjakan ini ya. Di kesimpulan ini, bahwa ini ada kesimpulan, Anda simpulkan ya, karena ini waktunya sudah hampir habis. Nanti coba Anda simpulkan di rumah, kemudian Anda kirimkan ke Google Classroom yang ada di Classroom kita. Disimpulkan tadi ya, bila ada titik A dicerminkan terhadap apa, maka bayangannya apa, itu ya. Itu disimpulkan. Itu saya kira kita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Tentu saja masih banyak hal yang belum bisa saya sampaikan secara tuntas ya, namun karena keterbatasan waktu dan saya sendiri maklum bahwa saya sendiri untuk Zoom meeting masih belum begitu menguasai, hanya seperti ini. Tapi masih kita taraf belajar untuk di lain waktu. Saya ingin Zoom meeting ini lebih hidup lagi. Di setiap pembelajaran tidak hanya di pandemi, mungkin nanti di lain waktu, walaupun insya Allah pandemi ini mungkin harus segera berakhir dan kita berdoa untuk segera berakhir, tapi teknologi Zoom meeting ini sangat bermanfaat. Apabila kita memang terpaksa harus Zoom meeting, apapun keadaannya kita sudah pernah melakukan dan siap untuk melakukan lagi ya. Semangat semua. Ayo suaranya mana? Semangat Pak. Ya, saya kira kita cukupkan sekian ya. Dilanjutkan di lain waktu. Semoga sehat keluarga, sehat Anda sendiri sehat. Amin, amin. Nanti Terima kita kasih berdoa anak-anak. agar Kita nanti pandemi ini jumpa segera lagi. berakhir. Tahun pembelajaran Oke. yang akan datang itu semester 2 kita bisa tatap muka lagi. Rindu sekali sama kalian semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.